Asian baddie on my left, took her out to dinner. Oh my god, she looked the best. Whenever she out, I get this feeling in my chest. Don't know what it is, but with her I feel so blessed. I'm never upset, now she touching on my neck. Tiga. Kami sudah berada di lokasi narasumber yang berada di Jalan Kenyeri nomor 9 yang memiliki usaha pembuatan wastafel pelinggih. Nah, sekarang kita mau wawancara narasumbernya. Selamat sore, perkenalkan Tiang Ikomang Juliantara Purnama Putra yang di sini dengan Bapak Bagus Halid. Di sini saya akan mewawancarai seorang wirausahawan. Baik, selamat siang Pak. Selamat siang, David. Kalau boleh tahu ini usaha apa ya Pak sebenarnya? Usaha yang ini namanya nih usaha Prado. Prado membuat pakaian untuk penari, untuk pakaian wastafel pelinggih, untuk pakaian apa lagi itu? Pakaian Bali. Pakaian penari, pakaian pelinggih, pakaian Bali. Oke. Nah, kalau boleh tahu ini Bapak memulai atau merintis usaha ini dari tahun berapa nih Pak? Ini udah yang merintis usaha ini udah lama sekali ini udah dari tahun di rumah tahun 2000. Tahun 2000 sampai sekarang udah berapa tahun tuh? Udah 24 tahun jadinya. 24 tahun. Nah, dalam merintis usaha ini tuh apakah ada halangan itu saat sebelum merintis atau sesudah merintis nih Pak? Kalau sebelum merintis kan belum ada gini jadinya. Ya. Baru-baru maksudnya baru-baru belum merintis kan enggak ada usaha. Kalau baru merintis kan masih sifatnya gini. Kerjaan kan enggak terlalu lama kan belum dikenal gitu. Kalau semakin lama mungkin semakin dikenal kan semakin banyak ini ada pelanggan. Awalnya kan dikit-dikit aja. Dari tahun 2000 tuh lama-kelamaan mungkin dari mulut ke mulut semakin banyak orang datang. Ini kan sifatnya pesanan aja, tidak menjual ke pasar. Oh begitu. Nah, kan setelah mulai merintis itu kan pasti ada beberapa halangan itu ya. Nah, sikap apa yang Bapak lakukan untuk sehingga usaha dapat berjalan dengan baik nih Pak? Halangannya mungkin kadang-kala kalau pekerjaan banyak itu dia mengusahakan di lembur jadinya. Kalau kerjaan banyak bisa lembur, kadang sampai malam sampai pagi kadang. Sekarang kalau pekerjaan tidak begitu banyak kan ya kadang tidak lembur jadinya dari pagi sampai sore aja. Ya. Nah, ketika Bapak memulai usaha ini, apakah ada dukungan dari keluarga atau dari kerabat lain atau ada tentangan gitu dari keluarga nih Pak? Semenjak mulai usaha ini dukungannya ada dari pihak apa teman itu? Dinas Kebudayaan. Oh, Dinas Kebudayaan. Ya, dulu dia Dinas Kebudayaan mengkasih support itu dia memberikan. Nah itu apalagi itu Tentangan nih Kak? Tantangannya ya kadang-kadang itu dah kalau pekerjaan banyak itu kadang cari tukang lagi itu ya. Ya tukangnya ditambah. Bukan kalau tantangannya tidak begitu sih tidak begitu ada tantangan lah. Ya. Kalau kan bisa di apa itu namanya di akal-akalin itu ya dicari solusinya bagaimana biar bisa jalan. Ini untuk lokasi produksinya ini di sini aja apa ada cabang lain nih Pak? Di sini aja ada cabang lain. Ini kan saya kira kan tidak perlu buat cabang, cukup di rumahnya. Kerjaan juga tidak terlalu banyak kan cukup di rumah. Lain dengan usaha-usaha lain kan kadang-kadang bisa buka cabang yang lain kan itu. Terus ini tidak kerja di rumah aja. Kalau banyak kerjaan kan lembur itu ya. Ya buka cabang. Nah, jadi ini usahanya ini untuk apa? Promosinya itu bagaimana nih Pak? Lalu untuk penjualannya itu bagaimana sistem penjualannya gitu? Promosinya itu kalau saya tidak pernah saya promosi. Kadang-kadang kan ada promosi online itu kan tidak pernah. Orang itu datang pertama sini itu dia pesan, kadang-kadang ada yang lihat orang lain tuh
bisa dia ikut di mana buatnya di mana kan dari mulut ke mulut jadinya. iya, dari mulut. Dari mulut ke mulut. Tidak ada promosi langsung, tidak ada saya. Iya, tidak ada. Memang dari mulut ke mulut itu aja. Ya. Nah, kalau penjualannya ini tuh apakah Bapak itu mensuplai ke toko-toko atau Sudah. Nah, kalau mensuplai tidak ada. nggak ada? Khusus untuk pesanan aja ini. Pesanan Ya, aja. kalau ke bawah ke toko kan harganya ditawar Beda. murah Iya, harganya. Ini khusus barang pesanan, nanti bahannya lain, bahannya lebih bagus bahannya. Kalau di pasar kan barangnya itu murah-murahan itu kan bahannya agak kasaran dikit gitu jadi. Kira-kira Bapak selama memulai usaha ini tuh berapa kira-kira pendapatan atau omset yang Anda dapatkan gitu selama menjalankan usaha ini? Kalau total kan global udah bisa saya berapa jumlahnya. Mungkin kalau rata-rata per bulan ya. itu mungkin kemungkinan kurang lebih jadinya kalau pasan saya tidak catat itu soalnya. Oh, Ya, ya. apanya bersihnya pendapatan mungkin paling ya bersihnya kalau 10 jutaan itu pendapat per bulan keuntungannya Ya, ya. kalau omsetnya itu kurang tahu saya, mungkin keuntungannya kurang lebih itu ya 10 juta. Nah, kira-kira ini kan ini produksi untuk kain tari ini kan? Ya, Ya, lalu kain wastro itu apakah ada usaha produksi selain itu, Pak? kalau itu aja kadang-kadang ada yang pakaian penabuh, kadang-kadang ada juga penabuh ya, tapi jarang tuh. Pakaian penabuh kan paling buat ini saput. Iya. Udang dulu kalau musim-musim PKB kadang-kadang kan banyak yang buat ini, buat udang, buat saput gitu. Sekarang jarang, mungkin ada di tempat lain yang khusus membuat itu mungkin. Ya, saya jarang buat itu sekarang. Ya, itu aja. Ini Bapak bekerja ini dengan berapa orang nih ke Pak? Punya karyawan, tenaga kerja nih ke? Kalau tenaga kerja saya di tukang jahitnya di rumahnya masing-masing itu 4 orang. Lalu di sini juga tukang pradonya 4 orang. Ya, ini kebetulan yang kerja cuma 2 orang aja. 2 orang. Kalau yang biasanya full kerjanya 4 orang. Tergantung juga ini, kalau banyak ada kerjaan lagi temannya dipanggil gitu kan, banyak punya teman-teman. Gitu. Kadang bapaknya ini ada Bapak Karno juga. Ya. Dia yang bantu-bantu juga bapaknya. Ya. Nah, ini saya mau nanya nih ke Pak. Kan di luar sana mungkin ada banyak orang yang ingin memulai usaha nih kan? Nah, itu apakah ada saran gitu untuk bagaimana cara membangun sebuah usaha nih bagi seorang yang ingin baru memulai nih Kalau memulai usaha, kalau di bidang apa, Mama, kalau di bidang perado kan harus dia belajar dulu kan itu. Kalau Mama belajarnya di sini, nanti lama-kelamaan dia bisa kan, bisa dia buat di rumah sendiri, coba-coba itu. Kalau tanpa dia mau belajar dulu kan tak mungkin dia bisa kan gitu. Orang lihat aja tuh belum tentu dia langsung bisa kan. Coba lihat aja kan belum harus pernah dipraktekkan tuh. Prosesnya tuh buat ini juga harus bisa buat ini malnya itu. Mal itu nanti bahan-bahannya ada nanti kan. Nanti kalau tanpa dia mencoba itu mustahil dia enggak bisa dengan sendirinya. Ya. Nah, berarti di sini selain jadi tempat produksi, di sini juga bisa jadi tempat belajar untuk membuat gini Ya. Pak. Ya, sampai produksi kadang ini kan namanya kelompok belajar ya. Kelompok belajar. Siapa yang mau belajar dipersilahkan ikut. Tapi belum bisa digaji kan gitu. Karena dia dalam proses belajar. Nanti kan kalau dia mau mengembangkan dirinya nanti kan dia bisa buka usaha di rumah kecil-kecilan dulu. Banyak yang itu ini, banyak. Belajar ini nanti dia lepas dia buat sendiri di rumah gitu. Banyak. Dulu banyak orang kerja sini. Dulu 10 orang. Sekarang dia berhenti karena udah bisa. Dia buat di rumahnya masing-masing gitu. Nah, ini untuk rencana kedepannya apakah Bapak mau membuka toko atau membuka cabang ke Pak? Kalau membuka cabang rasanya enggak. Kalau usaha gini enggak bisa dibuat cabang, soalnya harus dia fokus satu tempat. Kalau buat cabang siapa yang suruh di sana kan itu. Kalau lain dengan usaha-usaha yang besar itu kan karyawannya banyak, itu kan seperti restoran itu kan bisa.
buat di tempat yang lain itulah. Kalau di sini rasanya sulit. Kalau buat itu harus bisa yang buat ini dari buat mal itu harus bisa yang buat itu. Kalau buka di tempat lain itu kan harus ada yang bisa buat ini. Sementara yang bisa buat ini kan cuma saya aja. Ini karyawan ini tidak bisa dia buat. Malnya itu kok. Kalau kerja gini agak gampangan. Yang sulit buat itu mal. Tahu mal itu dari plastik itu. Oh, berarti itu mal itu kayak cetakan gitu ya? Untuk cetakan itu. Cetakan, Tapi kan harus dibuat diukir dulu. Iya, diukir. Ya. Itulah. Nanti udah ukiran itu dicetak di kain. Nanti apa gambarannya itu nanti kelihatannya di kain seperti itu nanti. Itu kan. Kalau tulis tangan aja lama tanpa cetakan buatnya. Ya. Ya. Berarti Bapak ini nggak mau gini apa namanya? Buka toko nih untuk penjualan nih kan habis diproduksi itu bisa dipajang di toko misalnya untuk orang-orang melihat gitu. Ini kan untuk pesan, kalau tidak ada pesan dia tidak buat barang itu. Kenten. Tidak ada pajangan di toko, tidak ada. Berarti tidak nyetok berarti ya? Tidak nyetok. Iya. Tapi pertanyaannya Iya. yang tidak nyetok. Kadang kalau nyetok itu barangnya kadang-kadang tidak laku soalnya permintaannya beda-beda. Nanti kadang saya ada nyetok gini permintaan yang lain kan rugi nyetok, padahal pernah dulu nyetok tidak laku jadinya karena permintaannya terus berubah. Ya. Baik Pak, mungkin segitu aja itu wawancaranya dari saya. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya. Ya sama-sama, ada apa. Semua. Makasih. Nah, selamat sore Pak. Selamat sore. Right now, I wanna make up right now. Wish we never broke up right now. We need to link up right now.